Pertempuran dua ksatria besar dimulai. Rama tidak memandang Kumbakarna sebagai musuh, melainkan sebagai jiwa suci yang terjebak dalam raga yang salah. Panah demi panah dilepaskan. Nih, Kumbakarna, rasakan panah ini bukan sebagai hukuman, tapi sebagai pembebas kewajibanmu, Kumbakarna. Aku tidak akan takut, Prabu Rama. Panah Rama pun melesat menancap ke tangan dari Kumbakarna dan mematahkan tangannya. Wah! Wah! Tanganku sudah putus. Wah! Satu lengan lepas. Namun cinta pada tanah airku tidak akan pernah lepas. Terima kasih Prabu Rama. Masih ada tangan kiri untuk menghancurkan musuh-musuh dari Alengka. Kakang Rama, dia tidak berhenti. Meski darah mengucur, dia masih tertawa. Dharmamu sangat kuat, Kumbakarna, tapi langkahmu harus kuhentikan. Aku akan melepaskan panah-panahku lagi untuk menghentikan dari dharmamu itu. Kumbakarna, rasakan ini. Panah Prabu Rama melesat hingga mengenai tangan kiri dari Kumbakarna hingga putus. Wah, tanganku kiri sudah terputus dan terbakar. Kau pikir kesatria bertarung hanya dengan tangan? Rama, selama kaki ini masih berpijak di tanah Alengka, aku akan tetap menjadi benteng bagi kerajaan Alengka. Aku akan kembali menendangmu sampai kau kembali ke Ayodhya, Rama. Kumbakarna berlari menerjang pasukan kera hanya dengan menggunakan kakinya. Pasukan kera menjerit ketakutan melihat raksasa tanpa tangan yang masih mengamuk seperti badai. Ayo, sini para kera. Wah. Gusti Rama, dia benar-benar gunung yang tak mau runtuh. Kepalanya masih tegak menantang langit, Gusti. Kumbakarna, istirahatlah dalam damai. Rasakan ini. Prabu Rama melepas dua panahnya sekaligus. Dan panah tersebut menerjang ke arah kaki dari Kumbakarna sehingga dua kakinya menjadi putus. Ayo para wanara, sini. Aku akan menginjak kalian semua dengan kekuatan kakiku. Wah. Kakiku terputus. Cukup, Kakang. Jangan teruskan. Aku tidak tega melihat kesatria sepertinya dipermalukan seperti ini. Kumbakarna yang kini tersisa badan dan kepalanya merangkak dengan sekuat tenaga dengan suara yang serak. Aku tidak malu. Seorang prajurit hanya malu jika membelakangi musuhnya. Rama, lihatlah. Meski tanpa kaki dan tangan, aku masih bisa bergerak.
dan aku masih bisa merangkak menuju kematian demi kehormatan negaraku, Prabu Rama. Prabu Rama dengan mata berkaca-kaca, lihatlah dunia, inilah wujud kesetiaan yang murni. Lasmana, Hanuman, mundurlah, biarkan aku yang memberikan kehormatan terakhir pada Kumbakarna. Hei Kumbakarna, siapkah kamu menerima? Kumbakarna menatap langit dengan tersenyum. Terima kasih, Rama, cepatlah. Aku sudah mencium wangi bunga di surga. Aku telah melihat kakakku berbuat dosa. Lepaskan kepalaku agar ia bisa jatuh tepat di depan gerbang istana sebagai peringatan bahwa Alengka telah kehilangan pelindungnya. Ayo, Prabu Rama. Prabu Rama, aku telah memejamkan mataku. Ayo, tunjukkan kekuatanmu yang sejati, Prabu Rama. Prabu Rama pun menarik busurnya. Menarik busur Bramasta dengan sepenuh hati, dengan membacakan doa yang suci dan melepaskannya. Cahaya putih menyelimuti seluruh tubuh dari Prabu Rama dan menyasar ke anak panahnya. Shhh. Rasakan itu, Kumbakarna. Inilah detik-detik terakhir sang penjaga gerbang Alengka. Prabu Rama melepaskan panahnya yang sakti. Panah Bramasta. Panah itu melesat bukan membawa dendam, melainkan membawa kasih sayang untuk membebaskan jiwa yang terbelenggu kewajiban. Panah melesat ke kepala Kumbakarna, dan kepala Kumbakarna terpisah dari raganya. Selamat jalan, ksatria sejati, kembalilah ke asalmu yang suci, Kumbakarna. Saat kepala Kumbakarna jatuh, langit yang tadinya merah membara mendadak mendung. Hujan bunga jatuh dari langit. Apa ini? Kepala Kumbakarna. Kakang, lihatlah, alam pun menangis. Bahkan kera-kera yang tadinya membencinya sekarang semuanya menunduk diam. Tidak ada sorak kemenangan, yang ada hanya rasa kehilangan. Hamba pernah melihat banyak pahlawan gugur, tapi belum pernah melihat musuh yang begitu dicintai oleh lawannya sendiri. Selamat jalan raksasa yang baik hati, Sang Kumbakarna. Rahwana yang berada di atas benteng melihat kepala adiknya jatuh tepat di depan gerbang istana. Rahwana di atas benteng melihat kepala adiknya jatuh tepat di depan wajahnya. Rahwana berteriak histeris. Oh, kepala raksasa, Kumbakarna. Adikku Kumbakarna, kenapa kau tinggalkan aku sendirian di sini, Kumbakarna? Kau bilang kau kuat, kau bilang kau benteng Alengka. Kakang Rawana, aku sudah menunaikan janjiku. Aku mati membela tanah air, bukan membela dosamu. Segeralah bertobat, atau kau akan menyusulku dalam kehinaan yang tak berujung ini. Diam. Aku tidak akan kalah. Rama, kau telah membunuh separuh jiwaku. Akan kupastikan Sinta menangisi mayatmu nanti. Rahwana pun mengamuk. Ayo Rama, akan kuhancurkan kalian semua. Ayo Rama, akan kuhancurkan kalian semua. Wah, kurang ajar. Adikku Kumbakarna mati. Rama, aku akan balas dendam kepadamu.